Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafal Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sudah memasuki tahun baru Hijriah, yaitu tahun baru Islam, yang mana tahun baru Hijriah ini agak signifikan, perbedaan antara tahun baru Hijriah dengan tahun baru Masehi. Salah satu perbedaan antara tahun baru Hijriah dan tahun baru Masehi ini, yang pertama adalah perhitungan tanggal. Perhitungan tanggal kalender Hijriah berpedoman pada perhitungan tanggal berdasarkan pergerakan bulan terhadap bumi. Adapun perhitungan tanggal Masehi yaitu dengan perhitungan tanggalnya mengikuti pergerakan matahari terhadap bumi. Itu salah satunya. Lalu jumlah hari. Jumlah hari antara tahun Masehi dan tahun Hijriah ini berbeda. Adapun tahun Masehi yaitu bisa terhitung tanggalnya tiap bulan itu bisa ada yang 29 sampai 31 sampai 31 hari dalam satu bulan. Adapun Hijriah yaitu 30 sampai tanggal 30, maksimal 29 sampai 30. Makanya dalam satu tahun di kalender Hijriah itu bisa terhitung 354 hari atau 355 hari. Adapun Masehi bisa terhitung dalam satu tahun 365 hari. Lalu yang ketiga yaitu penentuan awal hari. Penentuan awal hari sangat beda dengan Hijriah, Masehi dengan Hijriah. Adapun Masehi itu perubahan hari ke hari untuk menentukan hari ke berikutnya, yaitu ditentukan pada jam 00 dini hari, jam 00.00 dini hari. Itu berubah dari hari, andai kata macam tadi hari Selasa ke hari Rabu, nanti malam jam 00 dini hari sudah berubah memasuki hari Rabu. Adapun menurut Hijriah, penentuan Hijriah itu beda. Jadi pada kalender Hijriah perhitungan awalnya didasarkan pada terbitnya dan terbenamnya matahari. Maka ketika didasarkan pada terbenamnya matahari, nyata ketika sudah terbenam matahari yaitu maghrib, itu sudah berubah. Jadi ba'dal asri sampai maghrib ini sudah berubah. Jadi kalau hari Selasa, jadi hari Rabunya sudah berubah mulai dari hampir maghrib atau maghrib sudah terbenam matahari, itu sudah masuk hari Rabunya. Maka ketika salah satu contoh seperti Idul Adha, Idul Fitri untuk melaksanakan sholat Id itu, maka ditentukan pada malam hari, besoknya sudah bisa melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sama seperti itu. Terus yang ketiga, yang keempat yaitu sejarah. Sejarah dari penanggalan Hijriah dengan Masehi. Kalau penanggalan Masehi ini diambil dari tanggal 1 Masehi, yaitu dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Adapun penanggalan Hijriah yaitu didasarkan pada hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi agak signifikan perbedaan antara kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Itu menelisik kita itu histori Muharram dan Hijriah. Jadi banyak persepsi di sini. Adapun bulan Muharram ini yaitu adalah salah satu bulan yang juga bulan yang mulia. Maka disebutkan di sana ada 3 bulan letaknya berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram yaitu bulan Asyura ini. Yang keempat yaitu bulan Rajab yang bertempat antara Jumadil Tsani dan bulan Sya'ban. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Jadi di dalam satu tahun ada 12 bulan. Cuman ada 4 bulan yang disebutkan bulan-bulan mulia, di antaranya tadi yaitu ada dengan berurutan 3 bulan yang letaknya seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram atau Asyura.
dan ada juga bulan Rajab yang bertempat di antara Jumadil Tsani dan bulan Sya'ban. Maka kemuliaan bulan-bulan tadi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 tadi. Jadi sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muharram adalah bulan pertama yang dipakai di kalender umat Islam, yaitu penanggalan Qamariyah atau Hijriyah. Menurut riwayat para ulama pakar fikih atau pakar tarikh, yaitu yang masyhur tarikh Islam mula-mula ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar bin Khattab adalah selain seorang Amirul Mukminin, seorang sahabat Nabi, yaitu pencetus pertama kalender atau penanggalan Hijriyah. Karena beliau yang mengajak musyawarah para sahabat atau teman-teman sahabat-sahabat yang lain untuk mengumpulkan, menentukan kapan dimulainya, kapan ditentukannya permulaan tahun Islam ini. Yaitu di waktu itu ada sejarah. Menurut kisahnya hal ini terjadi disebabkan pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menerima sepucuk surat dari sahabatnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, tanpa ada tanggal dan hari. Jadi pengiriman surat yang dikirimkan dari sahabatnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yaitu tidak diketahui mana surat yang lama yang dahulu datang atau yang terakhir, karena tidak ada di waktu itu tanggal, tidak ada tanggal, hari tidak ada. Jadi akhirnya Sayyidina Umar ini mengajak musyawarah dengan orang-orang yang terpandang di kala itu untuk membicarakan serta menyusun masalah tarikh Islam. Musyawarah yang diselenggarakan Sayyidina Umar bersama para sahabatnya tadi telah menghasilkan beberapa pilihan tahun bersejarah untuk dijadikan sebagai patokan mulai tarikh Islam tersebut, yaitu tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, tarikh kebangkitannya menjadi Rasul. Ada yang seperti itu. Ada tahun wafatnya, ada yang menawarkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu. Adapun di sebagian lagi bahwasanya pengusulan Sayyidina Ali radhiyallahu an tentang kapan mau ditetapkan hitungan Hijriyah ini, dimulai tahun Hijriyah ini, yaitu adalah pengusulan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yaitu Sayyidina Ali mengusulkan bahwasanya untuk menentukan kapan ini terhitungnya tahun baru tahun Hijriyah, yaitu dengan hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ternyata dari beberapa usul sahabat dan para pakar di waktu itu, pakar-pakar tarikh, akhirnya mendapat kesepakatan bahwasanya tahun Hijriah dimulai dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi hitungan tahun baru Hijriah ini bisa berubah. Tadi maghrib, macam malam Rabu sekarang, jadi maghrib ini sudah masuk tahun baru Hijriah, yaitu tahun baru Islam, 1 Muharram. Bukan menunggu nanti jam 00. Itu kalau menunggu jam 00 itu adalah perubahan tahun baru Masehi. Jadi kalau tahun baru Hijriah mulai berubah dari maghrib tadi, dari terbenam dan terbitnya matahari. Seperti itu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.